Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmatania, NIM 191404049 dari Tadris Matematika 19B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas 6 soal UAS evaluasi pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas isi. Suatu alat ukur dipandang valid apabila sesuai dengan isi kurikulum yang hendak diukur. 2. Validitas konkuren. Sebuah tes dapat dikatakan telah memiliki validitas konkuren apabila tes tersebut dalam kurun waktu yang sama mampu menunjukkan dengan tepat akan adanya hubungan yang searah antara tes pertama dengan tes berikutnya. 3. Validitas konstruk. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila telah cocok dengan konstruksi teoritik di mana tes itu dibuat. 4. Validitas prediksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Macam-macam reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas. Menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Yang kedua, reliabilitas terwakili. Mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga, reliabilitas seimbang, menyangkut usaha untuk memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Cara mengukur validitas. Yang pertama, skor yang ada pada butiran dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Lalu skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan skor Y. Dengan didapatnya indeks validitas tiap butir soal, bisa diketahui butir soal mana yang memenuhi syarat dapat dilihat dari indeks validitasnya. Tentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji, validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki orang yang sama dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Ini adalah rumus korelasi produk momen. Hitung koefisien validitas instrumen yang diuji, R hitung, yang memiliki nilai sama dengan korelasi hasil langkah sebelumnya, dikali dengan koefisien validitas instrumen terstandar. Bandingkan nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien korelasi Pearson atau tabel Pearson R tabel pada taraf signifikansi A. Biasanya dipilih 0,05 dan N sama dengan banyaknya data yang sesuai. Dengan kriterianya, yang pertama, instrumen valid apabila R hitung sama dengan R tabel, dan instrumen tidak valid apabila R hitung kecil dari R tabel. Lalu ditentukan kategori validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford. Beda antara indeks kesukaran, daya pembeda, kriteria penilaian soal. Indeks kesukaran yaitu bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Sedangkan daya pembeda yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Sedangkan kriteria penilaian soal yaitu ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing murid tersebut agar memenuhi nilai validasi.
hubungan indeks kesukaran, daya pembeda, dan kriteria penilaian soal. Hubungan ketiganya yaitu tingkat kesukaran memiliki hubungan langsung dengan daya pembeda. Butir soal dengan nilai indeks 1 atau semua peserta jawabannya benar, atau 0, yaitu semua jawabannya salah. Jika dihitung daya pembedanya akan menghasilkan nilai D sama dengan 0. Yang mempunyai arti bahwa butir-butir soal tersebut mempunyai daya pembeda yang rendah sekali, sehingga butir-butir soal tersebut sebaiknya tidak dipakai lagi dalam ujian berikutnya. Yang keempat, alat evaluasi keterampilan, yaitu ada skala bertingkat, ini contohnya 2 kuesioner, ini contoh kuesioner. Yang ketiga, daftar cek, ini contohnya. Yang keempat, wawancara terstruktur, ini contohnya. Yang kelima, pengamatan atau bisa disebut observasi, ini contohnya. Yang keenam, riwayat hidup, ini contoh riwayat hidup. 5. Alat evaluasi sikap ada 5. 1. Angket, ini contoh angket. 2. Penilaian diri sendiri, ini contohnya. 3. Penilaian teman sejawat, ini contohnya. 4. Lembar observasi, ini contohnya. Dan yang kelima, portofolio, ini lembar penilaian portofolio. 6. Tindak lanjut evaluasi. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran adalah hal yang dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukannya tindak lanjut. Evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi ini ada 2. Yang pertama, remedi, merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Sedangkan yang kedua yaitu pengayaan, yaitu program yang dilakukan oleh pendidik untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah mencapai standar ketuntasan untuk mempertahankan, meningkatkan cara belajar di pembelajaran berikutnya.